Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dianisa dengan NIM 4223008. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang wahyu pertama dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Mengenai wahyu pertama ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya ketika itu Rasulullah bermimpi. Di dalam mimpi itu Rasul melihat sebuah cahaya. Cahayanya itu seperti sinar fajar di pagi hari. Dan setelah Rasul bermimpi itu, Rasul sering melakukan tahanus atau menyendiri ke gua. Pada saat itu pada bulan Ramadan, Rasul bertahanus ke Gua Hira dan sekitar beberapa hari. Kemudian Rasul ketika bekalnya habis, Rasul kembali ke rumah Khadijah untuk mengambil bekal, kemudian kembali lagi ke Gua Hira untuk bertahanus. Di antaranya tujuan Rasul ini bertahanus yaitu yang pertama yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu Rasul karena Rasul merenungi pada saat itu sifat-sifat orang jahiliyah yang jauh dari kebenaran, dan Rasul juga mengagumi kekuasaan Allah. Kemudian pada suatu saat ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira itu turunlah malaikat Jibril. Di saat itu Rasul sangat merasa gemetar dan takut karena itu pertama kalinya Rasul melihat makhluk seperti itu. Bahkan Rasulullah mengira itu adalah jin. Dan ketika itu malaikat Jibril pun menyuruh Rasul untuk Iqra, bacalah. Dan Rasul pun menjawab, aku tidak bisa membaca, sambil gemetar dan sambil dipeluk oleh malaikat Jibril. Sampai 3 kali diulang oleh malaikat Jibril untuk Iqra dan bacalah sambil memeluk Rasul. Sampai surat Al-Alaq ayat 5. Kemudian setelah Rasul menerima wahyu itu, Rasul pun kembali ke rumah Khadijah dengan rasa cemas dan gemetar karena ketakutannya tadi. Ketika sampai di rumah Khadijah, Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya ketika di Gua Hira tadi, dan Khadijah pun mengatakan kepada Rasul, janganlah engkau merasa takut ataupun merasa cemas karena sesungguhnya engkau orang yang baik, tidaklah mungkin Allah akan mengecewakan engkau. Dan pada saat itu Khadijah pun mengajak Rasulullah ini ke rumah sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini merupakan seorang yang menganut agama Nasrani dan beliau pernah juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah sampainya di rumah Waraqah bin Naufal, Khadijah pun menceritakan kepadanya apa yang telah dialami oleh Rasulullah, dan Waraqah pun menanyakan kepada Nabi, apa gerangan engkau ke sini, dan Rasul pun menceritakan apa yang telah dialaminya di Gua Hira itu. Dan Waraqah pun mengatakan bahwasanya makhluk yang ia temui itu merupakan malaikat yang pernah juga bertemu dengan Nabi Musa. Dari situlah Waraqah mengatakan bahasanya engkau merupakan utusan dari Allah. Dan Waraqah pun mengatakan, jika aku diberi umur panjang, maka aku akan membantumu sekuat tenagaku. Dan pada suatu saat nanti pasti akan ada orang yang menentang wahyu Rasul ini. Dan tidak lama beberapa hari setelah itu, Waraqah bin Naufal ini pun meninggal dunia. Setelah wahyu pertama ini turun, wahyu pun tidak turun untuk beberapa lama, sekitar ada yang mengatakan bahwa wahyu itu tidak turun selama 3 tahun. Itu pendapatnya lemah, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya wahyu itu tidak turun selama 6 bulan. Setelah wahyu itu tidak lama turun, Rasul pun merasa gelisah dan merasa
Allah murka terhadapnya karena wahyu sudah lama tidak turun. Dan pada saat itu sempat terbenak atau terfikir di pikiran Rasulullah untuk menjatuhkan dirinya dari gunung. Dan pada suatu saat dalam sebuah riwayat bahwasanya mengatakan pada saat itu ketika Rasul berjalan, dan pada saat itu Rasul mendengar sebuah suara dari langit. Kemudian Rasul melihat ke arah langit dan melihat malaikat Jibril itu lagi sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dan pada saat itu malaikat Jibril untuk turun yang kedua kalinya, dan malaikat ini mengatakan bahasanya engkau adalah utusan Allah. Pada saat itu Nabi kembali merasakan gemetaran dan merasa takut, dan kembali berlari atau menuju ke rumah Khadijah lagi dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Pada saat itu maka turunlah surah Al-Mudassir, yang mana di dalam surah Al-Mudassir itu untuk menyuruh Rasul untuk bangkit dari tempat tidurnya atau keluar dari selimutnya itu untuk menyampaikan dakwah. Kemudian berkaitan dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam, antaranya yang pertama yaitu istri beliau yaitu Khadijah. Kemudian dari golongan laki-laki dewasa tentu saja yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari golongan budak yaitu Zubair bin Awam. Kemudian pada saat pertama kali Abu Bakar masuk Islam, beliau pun mencoba untuk menyebarkan agama Islam kepada orang yang mempercayainya, karena Abu Bakar ini dikenal orang yang dermawan dan cerdas sehingga orang mudah untuk percaya kepadanya. Di antaranya orang yang masuk Islam dengan seruan Abu Bakar ini yaitu Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian di antaranya orang yang masuk Islam dari golongan kaum Quraisy, di antaranya yaitu Abu Salamah, Ummu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, Abu Ubaidah, dan lain sebagainya. Kemudian dari suku selainnya yaitu Abdullah bin Harisah dan banyak juga yang lain-lainnya. Dan ulama mengatakan bahwasanya pada awal-awal turunnya wahyu ini ada sekitar 130 orang yang awal-awal pertama masuk Islam, tapi tidak diketahui juga secara pasti kapan waktu tepatnya mereka masuk Islam itu. Mungkin sekian cerita mengenai wahyu pertama dan orang-orang yang pertama masuk Islam yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.